perhatian. Pembahasan di video edukasi kali ini mengandung unsur yang berbau 18+ dan gua di sini tidak berniat sama sekali untuk mempromosikannya. Jika kalian mempunyai aplikasi TikTok, ya kalian pasti punya lah anjing. Kalian tahu kan, di TikTok itu kan ada fitur live-nya. Nah, kalau kita menonton live TikTok itu di bawah jam 10 malam, mungkin isi live-nya itu masih biasa, kayak ya normal-normal aja gitu. Tapi, kalau sudah masuk jam 10 sampai tengah malam, live-nya akan berubah semua jadi live sus dan dark banget. Dimana kalau sudah memasuki jam tersebut, ada oknum-oknum yang memanfaatkannya untuk hal yang tidak senonoh. Dan hal yang gak senonoh yang gua maksudin gak hanya sekedar pamer-pamer aurat dan mendapatkan gift gitu aja, tapi ini sudah masuk ke jualan konten pornografi diri mereka sendiri di aplikasi lain dan menggunakan live TikTok tuh sebagai promosinya. Yang pastinya hal itu sangat berbahaya sekali dan gak wajar untuk dinormalisasi. Live streaming TikTok merupakan salah satu fitur dari TikTok yang mengizinkan penonton dan kreator untuk berinteraksi secara real time. Untuk standar yang tidak memenuhi syarat dari pedoman komunitas TikTok adalah ketelanjangan dan eksposur tubuh dan konten yang menjurus ke tema seksual. Akan tetapi, walaupun sudah ada pedoman komunitas tersendiri, masih banyak yang menyalahgunakan fitur live streaming di TikTok ini. Salah satu yang parah banget adalah ada oknum-oknum yang menggunakan fitur live streaming TikTok untuk mempromosikan akun jualan live streaming maupun konten mereka yang berbau pornografi di aplikasi lain. Cara mereka mempromosikannya juga bermacam-macam, seperti live pribadi dengan membagikan ID akun secara gratis, menunggu gift atau jumlah viewers tertentu sebelum membagikan ID, serta menggunakan metode live bersama sambil menunggu gift untuk menunjukkan ID. Dan nama aplikasi yang mereka gunakan adalah Tevi. Tevi adalah aplikasi live streaming yang memungkinkan pengguna membuat, menghost, dan berinteraksi langsung dengan audiens. Dengan fokus pada privasi, Tevi memastikan siaran langsung aman dari pelacakan, perekaman, atau pembagian tanpa izin. Tevi menawarkan fitur seperti membangun komunitas, monetisasi konten, penjualan produk global, konten eksklusif untuk anggota, obrolan real time, dan permainan interaktif. Aplikasi ini didirikan oleh Bro Luan Nansang. Anjing, gue salah baca nggak sih anjing? Namun ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan aplikasi Tevi ini. Bukannya mereka menggunakan Tevi untuk live streaming biasa, akan tetapi malah menggunakan Tevi sebagai live yang berbau pornografi. Aplikasi ini seperti tempat pelarian bagi mereka yang ingin mengunggah konten berbau pornografi yang tidak dapat diunggah di platform TikTok. Woi bangsat. Selanjutnya, audiens mereka yang gue nggak tahu umurnya itu berapa aja, entah sudah memenuhi syarat atau belum, ya kan? Anjing emang. Disuruh untuk mencari ID akun mereka dan top up sejumlah bintang agar bisa menonton konten pornografi tersebut dan untuk menonton live 18+ mereka. Emang. Dan ada juga yang udahlah anjing, banyak banget sih, gak usah dijelasin panjang-panjang. Ini nggak tanggung jawab gua anjing. Ini tanggung jawab para media yang dikonfirmasi Dewan Pers. Soalnya kan topik ini kalau gue cari-cari belum pernah dibahas. Ini harusnya masuk dalam aplikasi yang berbahaya. Dan tentunya oknum-oknum yang telah memperjualbelikan konten pornografi mereka itu termasuk melanggar hukum yang berlaku. Tertulis pada pasal 4 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang pornografi menyatakan, setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat antara lain
persenggaman, kekerasan seksual, masturbasi, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, ataupun pornografi anak. Oke, jadi sekarang udah paham kan? Dilarang. Gua garis bawahi lagi, dilarang. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbuatan oknum-oknum itu termasuk perbuatan yang melanggar hukum yang berlaku. Untuk ancaman hukumannya sendiri telah diatur di dalam pasal 29 terkait pasal 4 ayat 1, yaitu dapat dipidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 12 tahun dan pidana denda paling sedikit 250 juta dan paling banyak 6 miliar. Enggak, gua enggak maksudin 6 triliun anjing. Bro, what the fuck? Dan tentunya dari konten-konten pornografi itu akan menimbulkan dampak yang sangat serius. Seperti yang sudah kita ketahui, tontonan yang mengandung unsur 18+ dapat merangsang pelepasan hormon dopamin di otak, yang pada akhirnya membuat seseorang kecanduan dan terus mencari konten serupa. Sayangnya, kecanduan ini tidak hanya merusak mental individu, akan tetapi juga berdampak pada perilaku sosial. Sebagai contoh, banyak kasus pelecehan verbal maupun fisik yang dipicu oleh normalisasi konten seksual di media sosial. Hal ini semakin parah ketika anak-anak dan remaja menjadi bagian dari audiens. Seperti dalam kasus di Palembang, di mana siswa SMP menjadi korban pelecehan yang dilakukan oleh anak-anak seusianya. Setelah diselidiki, motif dari tindakan ini berakar pada kecanduan mereka terhadap konten pornografi. Selain itu, orang-orang yang notabene hanya live streaming TikTok biasa juga terkena imbasnya, yaitu dilecehkan dengan komentar-komentar mereka yang gak ada otaknya. Melihat dampak negatif yang sudah saya jelaskan, penting bagi kita sebagai masyarakat untuk lebih waspada dan meningkatkan literasi digital. Salah satu caranya adalah tidak mudah terpengaruh oleh konten yang menjurus pada hal-hal negatif. Selain itu, kalian juga bisa melihat channel-channel edukatif seperti Mbah Dazzle maupun Gibran Arazi agar bisa menambah wawasan kalian. Atau kalian bisa menonton This My Lot in the World, Ferry Irwandi. Di sisi lain, pemerintah perlu meningkatkan pengawasan terhadap aplikasi-aplikasi live streaming yang beroperasi di Indonesia. Dan untuk kalian nih yang masih nonton gituan nih woi, udah berhenti tonton mereka anjing. Makasih Nyet udah nonton video ini. Jadi gimana Nyet menurutmu tentang fenomena ini? Kalau lu punya pendapat lain, coba deh tulis di kolom komen. Dan jika ada hal lain yang ingin gua bahas, juga tulis di komen aja. See you and goodbye.